Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 3, Muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Materi IPA hari ini adalah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. 1. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pertama, bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. 2. Cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana, peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Selanjutnya, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. 1. Orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan, seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. 2. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya, Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Jadi, jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik, artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Maka, tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia perlu kita lestarikan berdasarkan lingkungan hidupnya. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Perhatikan teks berikut.
Sangsaka merah putih memiliki sejarah tersendiri. Tahukah kamu makna warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Dari teks tersebut, coba kamu temukan informasi penting menggunakan kata baku. Informasi penting yang dapat kita temukan berdasarkan teks sejarah tersebut, pertama, warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Dua, warna putih mencerminkan kesucian. Nah, anak-anak, pasti kalian sekarang sudah lebih paham dan mengerti bagaimana menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Baca teks secara keseluruhan, kemudian temukan kata tidak baku, lalu tuliskan kalimatnya menjadi kalimat dengan kata baku. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya.